Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun untuk semester kedua kita masih harus belajar dari rumah. Baiklah, untuk video kali ini Ibu akan membahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, untuk KD kita kali ini akan ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua, pentingnya konsep integrasi nasional, dan yang ketiga, faktor pembentuk integrasi nasional, serta yang keempat, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Untuk tujuan pembelajaran, bisa kalian simak sendiri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai integrasi nasional, biasanya ketika membicarakan integrasi nasional, pasti akan dibahas pula mengenai keberagaman. Keberagaman inilah yang akan kita bahas lebih lanjut, karena pada hakikatnya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Ibu yakin kalian pasti sudah tidak asing ketika mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Makna dari semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana semboyan ini mengajarkan agar seluruh warga negara Indonesia harus sadar bahwa kita memang berbeda. Dan perbedaan itu sudah ada sejak bangsa ini ada. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Semboyan ini terdapat dalam Kakawin Sutasoma yang bunyinya Bhina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Oke, kemudian selanjutnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini digunakan di era Kerajaan Majapahit. Tujuannya untuk mengantisipasi ketika ada keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada saat itu. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1951. Lalu bagaimana aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial? Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan dalam setiap bidang kehidupan, diantaranya bidang politik, hukum, dan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, coba kita lihat aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik. Jadi dalam bidang politik, aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika contohnya, pada saat pemilihan umum, setiap warga negara semuanya memiliki hak untuk menyampaikan suaranya, meskipun warga negara yang punya keterbatasan fisik. Warga negara yang memiliki keterbatasan fisik seharusnya difasilitasi agar dapat menyalurkan hak suaranya dengan baik. Itu artinya semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Oke, selanjutnya untuk tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah silahkan kalian menuliskan aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai bidang. Di antaranya bidang hukum dan pemerintahan, kemudian bidang sosial budaya, serta aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian, selain Bhinneka Tunggal Ika, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain. Di antaranya ada Pancasila ya sebagai dasar negara, kemudian ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian ada burung Garuda sebagai lambang negara, kemudian ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.